siang, Kak Nathaniel Alfamart. Bisnis franchise, salah satunya franchise waralaba ini, cocok untuk orang-orang yang punya modal, tetapi tidak punya banyak waktu untuk menjalankan operasionalnya. Kenapa bisnis franchise? Karena franchise ini memang sudah punya sistem dan merek yang dikenal oleh masyarakat luas. Seperti hakikatnya bahwa franchise ini bisa diberikan haknya kepada mitra atau pihak yang memang berminat terhadap merek ini. Sehingga dalam prakteknya nanti, mitra yang memilih merek tertentu itu dapat menikmati kebesaran dari merek itu sendiri. Sistemnya pun sudah dibantu oleh si pemberi merek tersebut, sehingga tidak harus mulai dari awal. Memulai bisnis dari awal tentunya perlu ada learning proses yang memang harus jatuh bangun dulu. Nah, itu yang membedakan franchise dengan bisnis lain. Kenapa harus minimarket di franchise? Karena yang kami jual atau minimarket jual yang dilayani oleh minimarket adalah kebutuhan dasar sehari-hari yang dimungkinkan oleh konsumen ini akan tetap mencari walaupun dalam kondisi tersulit apapun, karena memang kebutuhan dasar itu menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Bagaimana memilih bisnis franchise yang unggul? Menurut pengalaman saya, yang pertama tentunya brand yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, mempunyai track record, artinya tidak hanya baru 1-2 tahun berdiri, tapi harusnya dilihat dari secara umumnya. Jumlah gerainya, let's say, jumlah bisnisnya. Yang ketiga, proven bisnisnya. Dalam arti kata proven, memang dari sekian outlet ini, bisnisnya rata-rata outletnya atau gerainya ini sudah menguntungkan. Yang keempat, tentunya sudah terdaftar di pemerintah, dalam hal ini di Kementerian Perdagangan, dan sudah memegang izin STPW. Kalau sudah diakui pemerintah, harusnya bisa dipilih menjadi salah satu alternatif franchise. Mengapa harus Alfamart? Yang kami tawarkan adalah kemudahan tentunya bagi mitra. Dimulai dari survei awal, lokasi, kami dampingi, memberikan report hasil dari survei itu sendiri. Kemudian membuat anggaran terkait renovasi, terkait project evaluation, sampai nanti akhirnya diputuskan bersama untuk kapan mulai bangun jika bisnisnya visible. Yang kemudian pada saat bicaranya tokonya sudah running, inilah kemudahan juga yang kita berikan. Mulai dari rekrut karyawan, pemilihan sortir barang, penentuan harga, promosi, delivery, semua dilakukan oleh kami. Artinya kami membantu full hampir 100% aktivitas yang ada di gerai toko. Tentunya tidak berhenti di sana, kemudahan yang lainnya kita tawarkan juga penyusunan laporan keuangan, perpajakan, hal lainnya yang memang menunjang aktivitas toko itu sendiri memang dikerjakan oleh kami. Juga kami menawarkan pembelajaran juga kepada mitra. Artinya dalam kerjasama ini tidak hanya sebagai pasif saja, tetapi juga kami edukasi mitra-mitra kami bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana memahami laporan keuangan, sampai ke operasional toko itu sendiri. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mitra? Yang pertama, paling dasar adalah lokasi. Lokasi ini memang banyak bentuknya, mulai dari ruko, rumah tempat tinggal, atau tanah kosong. Yang kedua, yang kita cek adalah perizinan. Yang ketiga, tentunya potensi. Artinya potensi ini kami akan lakukan survei. Jika memang potensinya sudah baik, kita akan segera proses untuk ke tahap selanjutnya. Yang kelima, syaratnya adalah mengikuti SOP atau aturan yang memang Alfamart miliki. Yang keenam, syaratnya mengikuti aturan pemerintah, perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
Jadi tahap pertama adalah presentasi awal, di mana dalam presentasi awal ini mitra dijelaskan mengenai dasar-dasar kerjasama minimarket Alfamart, apa keunggulannya, syarat-syaratnya seperti apa. Jika sudah masuk dalam P1, kami harapkan mitra ini sudah memiliki lokasi sehingga dapat diusulkan kepada kami untuk kami lakukan survei. Ini masuk ke step kedua. Dalam proses survei itu kurang lebih makan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Kemudian tahap berikutnya penyusunan RAB. Jadi lokasi yang dimiliki ini kami lakukan survei lagi, dilakukan pengukuran. Tahap berikutnya adalah untuk penyusunan rencana anggaran biaya. Kami akan buatkan dari hasil survei yang dibutuhkan seperti apa sampai nanti dapat yang namanya tahap berikutnya yaitu project evaluation. Di dalam project evaluation disampaikan berapa investasi yang dibutuhkan, berapa omset yang akan didapat, berapa return yang akan didapat setiap bulan, setiap tahun, sampai nanti ke estimasi sekitar payback atau estimasi returnnya berapa lama. Sampai tahap situ masih ada tahap yang lainnya yaitu kesepakatan. Dari sinilah kerjasama akan dimulai. Pada saat mitra setuju dengan project evaluation yang kami sampaikan, lanjut ke kesepakatan bersama dan renovasi. Barulah setelah ready kita lakukan grand opening. Tips dari saya tentunya dimulai untuk bekerja sama, gitu ya, dimulai bisnisnya. Karena kalau hanya direncana saja itu tidak akan jalan. Jadi dimulai stepnya. Untuk Bapak Ibu nasabah BCA Soliter dan Prioritas, jangan melewatkan kesempatan ini. Segera miliki minimarket Alfamart karena kesempatannya masih terbuka sangat luas, peluangnya masih banyak di luar sana. Untuk nasabah BCA Soliter dan Prioritas, dapatkan kesempatan diskon 50% franchise fee.